Baik, selamat datang pada sesi mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi etika profesi, yaitu etika profesi mediator hubungan industrial. Sebelum saya membawakan materi tersebut, saya hendak disclaimer terlebih dahulu bahwa materi ini adalah milik Bapak Ahmad Juweni, SHMH. Beliau adalah seorang mediator eh, hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja, sekaligus beliau adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Dan untuk yang pertama kalinya, materi ini sudah dibawakan oleh beliau di depan mahasiswa S1 Universitas Esa Unggul dalam acara dosen tamu kuliah umum eh, etika profesi mediator hubungan industrial. Dan materi ini sudah dibagikan kepada mahasiswa untuk dipergunakan untuk keperluan akademis. Saya sesuai izin beliau menggunakan materi tersebut. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Endik Wahyudi SHMH sebagai dosen pengampu Filsafat Hukum dan Etika Profesi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa perselisihan hubungan industrial, tahapan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan di mediator hubungan industrial adalah tahapan kedua. Tahapan pertamanya adalah penyelesaian perselisihan secara bipartit yang dilakukan oleh para pihak antara pekerja dan pengusaha, dan jika upaya tersebut sudah dilakukan dan ternyata gagal, mengalami proses deadlock atau buntu, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja kota dan kabupaten masing-masing. Saat ini saya sedang membahas tentang uh, uh, etika profesi sebagai seorang mediator yang bertumpu pada dasar hukum. Mediator tersebut adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mediator Hubungan Industrial. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016, hakim atau pihak yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Jadi mediator hubungan industrial ini, produk yang dikeluarkan adalah anjuran. Anjuran sifatnya menganjurkan, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak mengikat, serta boleh ditolak oleh para pihak. Jadi sifatnya hanyalah anjuran kepada para pihak. Dalam pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 2016, penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Nah, siapakah mediator ini dan siapa saja yang boleh atau dapat menjadi mediator hubungan industrial? Tentu saja mediator adalah seorang pegawai negeri sipil pada instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, artinya Dinas Tenaga Kerja, yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis. Dalam mediasi hubungan industrial, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja adalah ruang lingkup dari
penyelesaian perselisihan oleh mediator. Jadi ada 4: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Itu ruang lingkup. Kemudian kewajiban mediator hubungan industrial adalah sebagai berikut: meminta kepada para pihak untuk berunding. Tentu saja sebelum lanjut kepada mediasi, para pihak diminta untuk berunding terlebih dahulu apakah akan didiskusikan kembali atau dilanjutkan ke mediasi perselisihan. Hal itu penting guna menekankan tentang kualitas dari perundingan tersebut, upayanya sudah maksimal dan patut dimediasi oleh seorang mediator. Kemudian memanggil para pihak yang berselisih. Yang ketiga adalah memimpin atau mengatur jalannya sidang mediasi. Yang keempat, membantu para pihak membuat perjanjian bersama apabila tercapai kesepakatan. Jadi setelah terjadi kesepakatan, mediator harus membuat perjanjian bersama untuk ditandatangani oleh para pihak. Yang kelima adalah membuat anjuran secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan. Yang keenam, membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh dari disputan atau pihak yang berselisih. Nomor 8, membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan kepada dirjen atau kepala dinas provinsi, kota, kabupaten yang bersangkutan. Nomor 9, mencatat hasil penyelesaian dan perselisihan dalam buku registrasi perselisihan hubungan industrial. Kalau yang tadi tentang kewajiban, yang berikutnya adalah kewenangan mediator hubungan industrial. Pada pasal 10 Permenaker 17/2014 yang menjadi kewenangan mediator adalah meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis. Yang kedua, meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak. Yang ketiga, menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukan. Yang keempat, meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari dinas provinsi atau dinas kabupaten kota lembaga terkait. Yang kelima, menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus. Yang keenam, menolak para pihak atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses mediasi. Yang ketujuh, sebelum melakukan proses mediasi, dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau perselisihan yang dihadapi. Tadi saya sudah sampaikan, sebelum ke proses mediasi, para pihak diminta klarifikasi atas duduk persoalannya, dan kalau perundingan bipartit atau perundingan kedua belah pihak tidak disepakati juga, maka dapat lanjut kepada proses mediasi. Nomor 8, klarifikasi dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi. Pada pasal 2 keputusan Ketua Asosiasi Mediator Hubungan Industrial yang merupakan kode etik jabatan fungsional mediator hubungan industrial adalah: yang pertama, tentu saja beliau harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meyakini adanya Tuhan atau beragama. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kehormatan, harkat, dan martabat profesi. Yang ketiga, jujur, arif, dan bijaksana. Yang keempat, memiliki integritas dan bertanggung jawab. Yang kelima, disiplin dan rendah hati. Yang keenam, bekerja profesional dan tidak bersikap dan berperilaku melakukan tindakan tercela yang dapat merendahkan harkat dan martabat profesi. Kemudian dalam keputusan Ketua Asosiasi Mediator Hubungan Industrial, setiap mediator wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga adalah memiliki etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Berikutnya adalah menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan tugas dan fungsi. Yang kelima, memiliki kompetensi dan pelaksanaan tugas. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar operasi dan tata kerja. Kemudian huruf G, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Huruf H, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Setiap mediator dilarang
menjadi penasihat atau konsultan ketenagakerjaan atau hubungan industrial yang bersifat tetap atau semacamnya pada perusahaan dan serikat pekerja serta serikat buruh. Jadi mediator dilarang memiliki kontrak tetap sebagai konsultan untuk perusahaan dan eh, serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, yang huruf B adalah menolak dan melakukan mediasi dengan alasan tidak ada dasar hukum atau alasan yang dapat dalam bentuk cara apapun. Jadi, mediator tidak boleh menolak para pihak yang datang kepadanya untuk melakukan mediasi dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Yang C, membebankan biaya apapun termasuk meminta imbalan dalam bentuk apapun semacamnya dari para pihak yang bersisi. Jadi seorang mediator tidak boleh meminta imbalan atau pungutan dalam bentuk apapun kepada pihak yang berselisih. Yang D, menangani perselisihan hubungan industrial apabila terjadi atau patut diduga terjadi konflik kepentingan akibat keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak yang berselisih. Jadi apabila ada konflik of interest antara mediator dan para pihak yang berselisih, seorang mediator wajib menyampaikan dan meminta mengganti mediator yang tidak yang bersangkutan karena khawatir eh, eh, memberikan anjuran yang menguntungkan salah satu pihak karena adanya konflik of interest. Huruf E, melakukan intervensi terkait perkara perselisihan hubungan industrial yang sedang ditangani oleh mediator. Dalam uh, uh, dalam kode etik itu juga diatur tentang sikap. Sikap mediator yang pertama adalah fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang. Yang kedua adalah mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan dan pandangan pihak yang berselisih. Yang ketiga, memiliki keinginan berbagi dan merasakan. Yang keempat, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam sanksi atau hukuman yang dikenakan oleh mediator terkait dugaan ketidakpatuhan atau melanggar etika, mediator dapat dikenai beberapa punishment sebagai berikut. Yang pertama adalah teguran lisan. Jika dirasakan masih belum dapat merubah perilaku mediator, kemudian ditingkatkan menjadi teguran tertulis, lalu kemudian pembukuan kartu tanda anggota sebagai mediator, dan yang terakhir yang bersifat fatal adalah pembebasan tugas sebagai mediator hubungan industrial. Dalam teknik yang diperlukan mediator harus memiliki teknik-teknik yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan ini. Yang pertama adalah teknik komunikasi, yang kedua adalah teknik mediasi, dan yang ketiga adalah teknik menghadapi kebuntuan atau deadlock. Dalam teknik komunikasi, suatu cara yang digunakan dalam penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu atau dalam proses tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik komunikasi. Yang pertama adalah ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna ganda. Di seorang mediator harus mengucapkan dengan clear tanpa ada interpretasi yang bersayap terhadap ucapannya tersebut. Ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi bagi para pihak. Yang kedua adalah berbicara dengan tegas dan tidak berbelit-belit. Tentu saja mediator harus menyampaikan informasi yang to the point dan tidak banyak basa-basi karena itu akan menimbulkan multitafsir. Yang ketiga adalah memahami betul siapa yang diajak bicara di hadapan wajah dan badan, pahami pikiran lawan bicara. Setiap disputan atau pihak yang berselisih itu tidak sama dalam latar belakang pendidikan, budaya, dan seterusnya. Hal tersebut seharusnya menjadi concern mediator untuk memilah dalam memilah kata atau diksi atau narasi, jangan sampai hal tersebut menjadi tidak dipahami oleh disputan atau pihak yang berselisih. Yang keempat adalah menyampaikan tidak berbelit-belit, tulus dan terbuka, sama dengan nomor 2 tadi. Dan nomor 5 adalah sampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi. Yang keenam, kelanjutan dari teknik dalam komunikasi adalah menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal penerima informasi. Yang ketujuh, sampaikan informasi dengan global dan tujuannya baru detailnya.
Sampaikan informasi dengan utuh dan tujuannya, kemudian baru detailnya disampaikan. Nomor 8, berikan contoh nyata. Lebih baik jadikan Anda sebagai model langsung. 9, sampaikan informasi dengan lembut agar berkesan, membuat sadar dan menimbulkan kecemasan yang mencerahkan. Kecemasan yang mencerahkan artinya harapan dari uh, mediator untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi para pihak, untuk memberikan anjuran yang terbaik bagi para pihak. Nomor 10, kendalikan noise dan umpan balik untuk meyakinkan informasi Anda diterima. Contohnya dengan bertanya dan menyuruh mengulang. Jadi mediator harus memastikan bahwa informasi yang ia sampaikan kepada disputant atau para pihak yang bersisi clear dengan cara meminta informasi atau mengulang informasi kembali dari informasi yang beliau seorang mediator sampaikan. Lalu berikutnya adalah etika berkomunikasi. Seorang mediator seyogianya memiliki sikap dalam etika komunikasi sebagai berikut. Dalam menyelesaikan perselisihan, dia harus dan bersikap diam dan menyimak. Diam dan menyimak untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari disputant agar bisa tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan. Tentu untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap, eh, mediator harus mendapatkan informasi yang eh, lengkap dengan tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga adalah tidak meninggalkan lawan bicara. Itu jelas karena tidak sopan kalau lawan bicara ditinggalkan karena beliau adalah mediator. Kalau tidak ada mediator, bagaimana anjuran itu dikeluarkan? Jadi harus sabar dan mengayomi setiap disputan apabila terjadi eskalasi perselisihan yang meningkat. Yang keempat adalah tidak menepis pembicaraan lawan. Hal ini pun menjadi sebuah etika dan menjaga sopan santun bagi mediator. Yang kelima, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Seorang mediator tidak berusaha menunjukkan bahwa mediatorlah yang lebih pandai. Kemudian dalam teknik mediasi, beberapa teknik yang biasa digunakan oleh seorang mediator. Yang pertama adalah squarely. Ketika sedang duduk dan berbicara dengan pihak yang bersih, mediator sebaiknya tetap pada posisi duduk agar bisa berhadapan langsung dengan pihak yang bersisi ketika mereka sedang berbicara. Kemudian open stance, mediator perlu menunjukkan sikap tumbuh perhatian dan peduli pada pihak yang bersisi. Karena jangan pernah menyilakan tangan yang dapat memberikan kesan acuh atau tertutup pada lawan bicara. Yang berikutnya adalah lean forward. Ketika sedang bicara dengan pihak yang bersisi, mediator sebaiknya sedikit membungkukkan badan ke arah pembicara agar terlihat bahwa mediator memberikan perhatian yang penuh. Berikutnya adalah eye contact. Dalam melakukan tugasnya, mediator harus melakukan kontak mata dengan pihak yang bersisi. Hal ini penting sebagai tanda bahwa mediator memperhatikan dan memahami pembicaraan mereka. Yang kelima adalah relax. Mediator harus senantiasa rileks dan santai serta tidak perlu tegang dalam menghadapi pihak yang bersisi. Hal ini akan memudahkan komunikasi dengan pihak yang bersisi. Kemudian faktor yang keberhasilan mediasi. Faktor keberhasilan mediasi ada 5 poin yang ditekankan. Yang pertama adalah kualitas mediator. Jelas, seorang mediator harus profesional, memiliki kompetensi yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan hal teknis yang tinggi. Hal tersebut dalam upaya untuk menguasai permasalahan dan mengeluarkan anjuran yang bermutu juga. Yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang berselisih. Kemudian kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi. Jadi mediator harus dapat dipercaya oleh disputant. Hal tersebut penting agar kredibilitas mediator jadi terjaga. Yang keempat adalah kepercayaan terhadap mediator, sama persis dengan yang ketiga tadi. Dan yang kelima adalah kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Dalam teknik menghadapi deadlock, seorang mediator harus memiliki trik dan gimmick. Hal tersebut uh, diperlukan dalam upaya untuk mencegah kekakuan, mencairkan suasana. Teknik menghadapi deadlock adalah mediator harus uh, memiliki insting humor, sedikit jiwa humor, agar uh, uh, dalam proses mediasi
kebuntuan itu dapat terpecahkan, kekakuan ke kebekuan itu dapat terpecahkan. Yang kedua adalah mengingatkan jadwal agenda bahwa agenda perselisihan ini memiliki limit waktu yang mau tidak mau harus kita tempuh dan mediator harus mengeluarkan anjuran suka atau tidak suka, puas atau tidak puas terhadap proses mediasi ini. Yang ketiga adalah break, waktu istirahat. Yang keempat adalah coba menghayati mengapa pihak lawan berkata tidak. Mediator harus mengingatkan bahwa tuntutan atau permintaan dari pihak salah satu pihak terhadap pihak lain apakah masuk akal, kenapa ditolak, mungkin tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah cari masukan baru dan dapat dijadikan konsensi. Jadi alternatif-alternatif yang harus disediakan oleh mediator dalam rangka mengatasi kebuntuan. Terima kasih teman-teman. Berikut tadi adalah etika profesi sebagai seorang mediator. Mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada materi lain. Selamat siang.